Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Nurhidayatul Fadilah, kelas 12 AKL 2, nomor absen 14. Dalam video saya kali ini, yaitu tentang tutorial bagaimana cara mengentry dan menginput transaksi perusahaan manufaktur, yaitu rumah komputer, mulai dari transaksi 29 sampai transaksi 41. Langsung saja simak video berikut ini. Oke, baiklah, untuk transaksi yang pertama yaitu kita lihat untuk dokumen transaksi 29. Di sini yaitu ada nama pembelinya, rumah komputer. Kemudian ada nama penjualnya yaitu Nvidia Indonesia. Oke, sesuai bukti transaksi 29 ini, berarti terjadi transaksi pembelian yang membelinya melalui aplikasi Shopee. Langsung saja kita masukkan ke dalam aplikasi Mayap, yaitu dengan klik purchase. Kemudian enter purchase. Selanjutnya yaitu isikan nama suppliernya. Kita pilih Nvidia Indonesia. Karena pembeliannya kita melalui Shopee, maka pastikan terminnya kita ganti dari 2N/30 menjadi COD. Jika sudah, maka klik OK. Pastikan teks inklusifnya ancentang. Kemudian isikan date atau tanggalnya yaitu sesuai dengan bukti transaksi 29, yaitu tanggal 18 Desember 2020. Untuk supplier invoice-nya, yaitu isikan juga sesuai dengan bukti transaksi 54. Kemudian barang apa saja yang kita beli, yaitu ada dua jenis. Yang pertama, kuantitasnya 5, untuk VGA GTX 1050. Harga satuannya yaitu 3.350.000. Selanjutnya, untuk barang yang kedua yaitu sama, kuantitasnya 5, untuk VGA GTX 2060, harga satuannya yaitu Rp9.200.000. Oke, jika sudah, kita lihat subtotalnya yaitu sebesar 69 juta sekian, kemudian kita juga dikenakan pajak sebesar 6 juta sekian, dan kita lihat lagi dalam bukti transaksi ternyata ada ongkos kirim yaitu sebesar 124.750, kita masukkan ke dalam kolom freight, yaitu sebesar Rp124.750.000. Oke, jika sudah, karena sistem dan terminnya ini COD, maka isikan kolom paid today-nya sebesar dengan balance today. Yaitu berapa? Besarnya yaitu Rp69.152.500. Jika sudah, maka pastikan out of balance-nya 0, kemudian jurnalnya akan seperti ini. Jika sudah, maka klik OK, kemudian record. Jika muncul seperti ini, maka klik no saja. Kita lihat lagi dalam bukti transaksi, yaitu ternyata ada biaya layanan yang masih belum kita catat ke dalam aplikasi Mayap, maka setelah ini kita mempunyai tugas untuk mencatatnya. Oke, untuk halaman ini kita cancel saja. Baiklah, untuk mengakui biaya layanan tadi, yaitu langsung saja kita klik banking, kemudian spend money. Pastikan pay from account-nya cash in bank. Mengapa kita tidak menggunakan cash on hand ataupun cash in a wallet? Karena dalam bukti transaksi 29 ini tidak ada atau tidak tertera keterangan pembayaran melalui ShopeePay atau dompet digital lainnya. Maka kita anggap bahwa transaksi rumah komputer ini membeli menggunakan cash in bank. Oke, langsung saja isikan check-away number-nya yaitu sesuai dengan bukti transaksi 54P min. Tanggalnya yaitu 18 Desember 2020, jumlahnya biaya layanan yaitu Rp691.525 sesuai dengan bukti transaksi. Untuk card-nya yaitu kita pilih Nvidia Indonesia. Karena kita mengakui biaya layanan dari Shopee, yaitu maka masuknya ke akun payment fee. Jika sudah, maka jurnalnya akan seperti ini. Jika sudah benar, maka klik OK. Jangan lupa untuk record, kemudian cancel. Transaksi 29 sudah kita catat, langsung saja kita ke transaksi 30. Kita lihat untuk dokumen transaksi 30, di sini terdapat bukti transaksi kas masuk, yaitu dengan total penerimaannya 16 juta sekian. Di sini juga ada dokumen pendukung dari transaksi 30, yaitu sebesar 17 juta sekian.
Langsung saja kita masukkan ke dalam aplikasi Mayep, yaitu dengan klik sales, kemudian receive payment. Oke, karena pembayarannya melalui ShopeePay, maka pastikan deposit to account-nya yaitu cash in e-wallet. Isikan customer-nya, yaitu kita pilih penjualan online. Kemudian isikan tanggal transaksi, yaitu sesuai dengan bukti transaksi tanggal 19 Desember 2020. Untuk amount-nya yaitu kita isikan sebesar total penerimaan, yaitu sebesar Rp16.948.800. Untuk payment methodnya, karena pembayarannya melalui ShopeePay, maka kita pilih dompet digital. Selanjutnya untuk pengakuan payment fee di sini, kita isikan ke dalam kolom diskon, yaitu sebesar Rp171.200. Pastikan out of bill-nya 0, kemudian jurnalnya akan seperti ini. Dalam transaksi ini, ternyata dalam payment fee masih terdapat fade out. Klik OK saja, jangan lupa klik record, kemudian print letter. Nah, di sini kita masih mempunyai tugas untuk menghilangkan fade out dari pengakuan payment fee tersebut. Caranya, yaitu kita klik pada transaction journal, kemudian klik pada Alt, scroll ke yang paling bawah yaitu tanggal 19 atas transaksi tadi. Nah, ini caranya yaitu dengan klik panah, kemudian ganti teks VAT di sini menjadi NT. Jika sudah, maka klik OK. Nah, secara otomatis fade out yang tadinya ada di sini maka akan hilang. Klik close. Transaksi 30 sudah kita catat, langsung saja kita ke transaksi 31. Untuk transaksi 31 ini, yaitu terdapat bukti kas masuk dari Prima Komputer sebesar Rp110.880.000, yaitu untuk pelunasan piutang tertanggal 29 November 2020. Oke, di sini juga ada bukti faktur, yaitu totalnya sama, yaitu sebesar Rp110.880.000. Di sini juga ada bukti transfer bank, totalnya sama, yaitu sebesar 110 sekian. Nah, karena totalnya sama dengan total piutang, maka dalam transaksi ini tidak terjadi diskon penjualan. Langsung saja kita masukkan ke dalam aplikasi Mayep, yaitu dengan klik sales, kemudian receive payment. Pastikan deposit to account-nya yaitu cash in bank, karena tadi pembayarannya yaitu melalui transfer bank. Kemudian isikan customer-nya yaitu dari Prima Komputer. Kemudian isikan ID-nya yaitu sesuai dengan bukti transaksi BKM-12-3. Untuk tanggalnya yaitu 20 Desember 2020. Untuk amount-nya kita catat sebesar penerimaan. Untuk payment methodnya, karena pembayarannya melalui transfer bank, maka kita isikan transfer bank. Kemudian klik pada amount applied, pastikan auto bill-nya 0, kemudian jurnalnya akan seperti ini. Cash in bank bertambah, kemudian piutangnya berkurang sebesar penerimaan. Jika sudah, maka klik OK, kemudian record, cancel. Transaksi 31 sudah kita catat, langsung saja kita ke transaksi 32. Oke, dalam bukti transaksi 32 yaitu terdapat transaksi nota tunai di mana kop suratnya yaitu Rumah Komputer. Berarti ini merupakan transaksi penjualan tunai yang dilakukan oleh Rumah Komputer. Langsung saja kita masukkan ke dalam Mayep, yaitu dengan klik sales kemudian enter sales. Namun, karena pada transaksi ini langsung terjadi pembayaran dan metode pembayarannya tidak melalui transfer bank ataupun dompet digital, maka akan masuk ke dalam cash on hand. Sehingga kita perlu menyesuaikan link account-nya, yaitu caranya klik setup, kemudian link account, kemudian pilih pada bagian sales account. Kita ganti bank account-nya yaitu dari cash in bank menjadi cash on hand.
Jika sudah, maka klik OK. Lanjut, kita untuk mengentry transaksi penjualan yaitu dengan klik Sales, kemudian Enter Sales, pilih suppliernya yaitu penjualan tunai. Nah, karena belum ada kartu penjualan tunai, maka langsung saja kita buat yaitu dengan klik New, isikan nama yaitu penjualan tunai. Untuk kartunya yaitu C005 untuk customer yang kelima. Setting pada bagian selling detail. Kemudian untuk layoutnya kita ganti item. Pastikan teks kodenya VAT, kemudian frag teks kodenya yaitu NT. Untuk terminnya karena penjualan tunai maka kita ganti menjadi COD. Jika sudah maka klik OK. Lanjut kita masukkan lagi untuk nama suppliernya yaitu penjualan tunai. Kemudian isikan nama pembeli, yaitu di sini ada Tuan Ega. Selanjutnya isikan invoice-nya yaitu sesuai dengan bukti transaksi. NT 12-2. Untuk tanggalnya yaitu 21 Desember 2020. Kemudian apa yang kita jual yaitu kuantitasnya 1 untuk paket komputer gaming. Kemudian untuk harga jualnya yaitu sebesar Rp25.200.000. Nah, karena sistem dan terminnya COD dan merupakan penjualan tunai, maka isikan kolom paid today sebesar balance today, yaitu sebesar Rp27.720.000. Pastikan out of balance-nya 0, maka jurnalnya akan seperti ini. Jika sudah sesuai, maka klik OK, kemudian record, cancel. Jika sudah selesai mengentry transaksi penjualan, maka jangan lupa kita mengembalikan setup untuk link account cash tadi, yaitu dengan klik link account, kemudian sales account. Kita kembalikan bank account-nya dari cash on hand, yaitu menjadi cash in bank. Jika sudah, maka klik OK. Transaksi 32 sudah kita catat, langsung saja kita ke transaksi 33. Di sini yaitu ada bukti transaksi pengeluaran bahan produksi atas pesanan Tuan Ega, yaitu paket komputer gaming. Langsung saja kita input ke dalam Mayap, yaitu dengan klik inventory, kemudian adjust inventory, isikan general jurnalnya yaitu sesuai dengan bukti transaksi, yaitu BPBP-05. Isikan tanggalnya yaitu sesuai dengan bukti transaksi tanggal 22 Desember 2020. Untuk memonya kita isikan pengakuan bahan baku dan bahan penolong pesanan Tuan Ega. Kemudian masukkan apa saja bahan baku dan bahan penolong yang dikeluarkan, yaitu yang pertama dari CPU Core i7. Kemudian jangan lupa untuk kuantitasnya, kita harus memberinya tanda min karena terjadi pengeluaran atau penggunaan bahan produksi, maka kuantitasnya berkurang. Untuk akunnya, kita akui sebagai raw material cost process. Lanjut saja untuk mengisi bahan baku dan bahan penolong yang dikeluarkan, yaitu sampai dengan power supply. Oke, untuk kotak casing, karena kotak casing merupakan bahan penolong, maka kita akui sebagai FOB cost process. Begitu juga dengan cooler dan power supply, karena ini merupakan bahan penolong, maka kita akui akunnya yaitu sebagai FOB cost process.
Jika sudah selesai kita menginput, maka jurnalnya akan seperti ini. Jika sudah tepat, maka klik OK, kemudian record, klik cancel. Transaksi 33 sudah kita catat. Langsung saja kita ke transaksi 34, yaitu di sini terdapat bukti transaksi kartu harga pokok produksi. Nah, karena kita sudah mengentri bahan baku dan bahan penolong, di sini kita harus mengakui biaya tenaga kerja. Caranya yaitu dengan klik account, kemudian record journal entry. Kita isikan untuk general jurnalnya yaitu sesuai dengan bukti transaksi, yaitu KHPP-05. Untuk tanggalnya yaitu 23 Desember 2020. Kemudian untuk memonya kita isikan pengakuan biaya tenaga kerja langsung pesanan Tuan Iga. Nah, karena kita di sini mengakui biaya tenaga kerja langsung, maka akunnya yaitu direct labor cost process. Untuk amount-nya yaitu sebesar 80.000 sesuai dengan bukti transaksi. Selanjutnya yaitu karena belum kita bayarkan ke karyawan, maka kita harus mengakuinya sebagai utang. Akun 2 yaitu expense payable. Jika sudah kita catat, maka jurnalnya akan seperti ini. Direct labor-nya bertambah, kemudian expense payable-nya juga bertambah. Jika sudah, maka klik OK, kemudian record, cancel. Transaksi 34 sudah kita catat, langsung saja kita ke transaksi 35. Dalam bukti transaksi 35 yaitu terdapat penerimaan barang jadi atas pesanan Tuan Iga. Yang pertama kita harus mengakui sebesar barang jadi yang sudah selesai, yaitu dengan klik inventory, kemudian adjust inventory, kemudian isikan inventory journal number-nya sesuai dengan bukti transaksi, yaitu BPBJ-05. Tanggalnya yaitu 23 Desember 2020. Untuk memonya kita isikan pengakuan barang jadi pesanan Tuan Iga. Yang pertama kita harus mengakui produk jadinya yaitu PKG, paket komputer gaming, kuantitasnya 1, unit cost-nya 0. Kemudian selanjutnya kita mengakui raw material inventory. Kuantitasnya 0. Untuk amount-nya kita sesuaikan dengan bukti transaksi yaitu atas bahan baku yang telah dikeluarkan yaitu sebesar Rp17.937.000. Untuk akunnya akun 6 yaitu raw material cost process. Selanjutnya yaitu kita harus mengenolkan untuk biaya bahan penolong yaitu sebesar Rp1.420.000 sesuai dengan bukti transaksi. Untuk akunnya yaitu kita akui sebagai factory overhead pabrik cost process. Yang terakhir yaitu kita mengenolkan untuk biaya tenaga kerja langsung. Untuk amount-nya yaitu sebesar dengan bukti transaksi 80.000 dan akunnya yaitu direct labor cost process. Jika sudah, maka jurnalnya akan seperti ini. Jika sudah sesuai, maka klik OK, kemudian record, cancel. Transaksi 35 sudah kita catat, langsung saja kita ke transaksi 36. Transaksi 36 terdapat bukti kas keluar, yaitu atas pembelian saldo iklanku pada aplikasi Shopee. Jadi transaksi ini merupakan pembayaran yang menggunakan dompet digital, yaitu ShopeePay melalui aplikasi Shopee. Langsung saja kita masukkan ke dalam aplikasi Mayap, yaitu dengan klik banking, kemudian spend money. Untuk pay from account-nya kita ganti cash in bank menjadi cash in wallet karena pembayarannya tadi yaitu melalui Shopee. Kemudian pastikan teks inklusifnya Anjentang. Isikan checkaway number-nya yaitu sesuai dengan bukti transaksi BKK-12-9, tanggalnya yaitu 25 Desember 2020. Amount-nya Rp8 juta sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian untuk pay-nya yaitu kita isikan ke Shopee. Untuk memonya kita isikan pembayaran iklan Shopee
tahun 2020. Karena kita membayar iklan, maka kita akui sebagai beban iklan, yaitu advertising expense akun 6. Nah, jika sudah, maka jurnalnya akan seperti ini. Jika sudah sesuai, maka klik OK, kemudian record, cancel. Transaksi 36 sudah kita catat, langsung saja kita ke transaksi 37. Nah, dalam bukti transaksi 37, ternyata terdapat bukti kas keluar juga, yaitu pembayaran gaji karyawan yang dibayarkan ke personalia dengan rincian pembayaran gaji karyawan sebesar 30 juta, kemudian PPh-nya 205.000, kemudian upah tenaga kerja langsungnya Rp670.000. Langsung saja kita masukkan ke dalam aplikasi Mayep, yaitu dengan klik banking, kemudian spend money. Karena pembayarannya tidak tertera apakah menggunakan transfer bank ataupun menggunakan ShopeePay, maka pastikan pay from account-nya kita ganti menjadi cash on hand. Pastikan teks inklusifnya anjentang. Isikan CKW number-nya, yaitu sesuai dengan bukti transaksi BKK-1210. Untuk tanggalnya yaitu 26 Desember 2020. Untuk amount-nya yaitu sebesar subtotal pembayarannya yaitu sebesar Rp30.465.000. Untuk pay-nya kita isikan kepada bagian personalia. Dan untuk memonya yaitu kita isi pembayaran gaji dan upah Desember 2020. Kemudian apa yang kita akui? Yang pertama yaitu kita mengakui beban gaji, wages and salaries expense. Amount-nya yaitu sebesar Rp30 juta sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian yang kedua yaitu kita mengakui PPh pasal 21. Karena kita belum membayar ke negara, maka kita akui sebagai income tax payable sebesar minus Rp205.000. Kita catat ke dalam aplikasi Mayep. Dan yang terakhir yaitu kita mengakui biaya tenaga kerja langsung. Karena kita juga belum membayarnya ke karyawan, maka kita akui sebagai utang, yaitu expense payable. Jika sudah tercatat semua, maka jurnalnya akan seperti ini. Oke, jika sudah sesuai, maka klik OK, kemudian record, cancel. Transaksi 37 sudah kita catat, langsung saja kita beralih ke transaksi 38. Transaksi ini yaitu terdapat bukti kas keluar juga, yaitu yang dibayarkan kepada Els Komputer, totalnya yaitu Rp31.130.000 atas pembayaran tertanggal 30 November 2020. Kemudian di sini juga ada bukti pendukung yaitu berupa faktur. Jumlahnya yaitu sama, sebesar 31 juta sekian. Di sini juga ada bukti transfer bank. Jumlahnya sama yaitu Rp31.130.000. Nah, karena jumlahnya sama dengan bukti faktur, maka transaksi ini tidak ada diskon pembelian meskipun di sini ada termin. Mungkin termin ini sudah kadaluarsa. Langsung saja kita masukkan ke dalam aplikasi Mayep, yaitu dengan klik purchase, kemudian pay bills. Pastikan pay from account-nya cash in bank, karena pembayarannya yaitu melalui transfer bank. Kemudian isikan supplier-nya, yaitu Els Komputer. Selanjutnya isikan CKW number-nya, yaitu sesuai dengan bukti transaksi BKK-1211. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 27 Desember 2020. Amount-nya yaitu sebesar penerimaan Rp31.130.000. Langsung saja klik pada kolom amount applied. Pastikan auto bill-nya 0, maka jurnalnya akan seperti ini. Cash in bank berkurang, kemudian account payable-nya juga berkurang. Jika sudah, klik OK, kemudian klik record, cancel. Transaksi 38 sudah kita catat, langsung saja kita ke transaksi 39. Di sini juga terdapat bukti kas keluar yang dibayarkan kepada toko ABC sebesar Rp105.000, yaitu atas pembelian perlengkapan secara tunai.
Langsung saja kita masukkan ke dalam aplikasi Mayep dengan klik banking, kemudian spend money. Karena metode pembayarannya tidak melalui transfer bank maupun dompet digital, maka kita ganti cash in bank menjadi cash on hand. Pastikan teks inklusifnya anjentang. Isikan cekwe numbernya yaitu sesuai dengan bukti transaksi BKK-1212. Untuk tanggalnya yaitu 30 Desember 2020. Amountnya yaitu sebesar Rp105.000. Paymentnya yaitu kita isikan kepada toko ABC. Kemudian untuk memonya kita isikan pembelian perlengkapan secara tunai. Karena kita membeli perlengkapan, maka kita harus mengakuinya sebagai perlengkapan atau sublist. Oke, jika sudah kita catat, maka jurnalnya akan seperti ini. Cash on hand berkurang, kemudian sublistnya bertambah masing-masing sebesar Rp105.000. Jika sudah, maka klik record, kemudian cancel. Transaksi 39 sudah kita catat, langsung saja kita ke transaksi 40, yaitu di sini terdapat invoice dari Tokopedia, di mana nama penjualnya yaitu Rumah Komputer. Kemudian pembelinya yaitu ada Nyonya Luna. Nah, maka transaksi ini merupakan transaksi penjualan online melalui Tokopedia. Di sini kita juga mengklaim adanya ongkos kirim, juga PPN sebesar Rp760.000. Langsung saja kita masukkan ke dalam aplikasi Mayep, yaitu dengan klik sales, kemudian enter sales. Karena ini sistemnya masih pesanan, maka kita ganti invoice di sini menjadi order. Jika sudah, maka pilih customer-nya, yaitu penjualan online. Selanjutnya kita isikan nama pelanggan atau pembelinya, yaitu Nyonya Luna, beserta alamatnya Bandung. Pastikan untuk terminnya COD, kemudian teks inklusifnya anjentang. Isikan invoice-nya yaitu sesuai dengan bukti transaksi INV-701. Untuk tanggalnya yaitu 31 Desember 2020. Kemudian apa yang terjual yaitu kuantitasnya 1 atas paket komputer Office. Untuk harga satuannya yaitu Rp25.200.000. Jika sudah, maka kita cek. Nah, tidak ada jurnal karena sistemnya yaitu masih pesanan atau order. Klik saja record, kemudian cancel. Transaksi 40 sudah kita catat, langsung saja kita ke transaksi 41, yaitu di sini terdapat bukti transaksi pengeluaran bahan produksi atas pesanan Nyonya Luna. Langsung saja kita mengakui pengeluaran bahan produksi tersebut, yaitu dengan klik inventory, kemudian adjust inventory. Isikan untuk inventory journal number-nya, yaitu sesuai dengan bukti transaksi, yaitu BBBB-06. Untuk tanggalnya yaitu 31 Desember 2020. Untuk memonya kita isikan pengakuan bahan baku dan bahan penolong pesanan Nyonya Luna. Selanjutnya yaitu masukkan berbagai bahan baku dan bahan penolong yang dikeluarkan mulai dari CPU, Core i3. Untuk kuantitasnya yaitu jangan lupa untuk memberikan tanda min karena terjadi pengeluaran bahan baku, maka bahan bakunya berkurang. Kemudian untuk akunnya kita akui sebagai raw material cost process. Langsung saja untuk mencatat bahan baku dan bahan penolong lainnya, yaitu sampai dengan power supply.
Baiklah, untuk kotak casing, karena kotak casing merupakan bahan penolong, maka kita akui sebagai factory overhead public cost process. Begitu juga dengan cooler dan power supply, maka kita akui sebagai FOP cost process. Jika semuanya sudah kita catat atau kita masukkan, maka jurnalnya akan seperti ini. Jika sudah sesuai, maka klik OK. Jangan lupa untuk kita record, kemudian cancel.